Astagfirullahaladzim. Nah, lempar lagi. Otak kemana, Ben? Ya, dua satu aja cerita tentang iklan Balawi itu bawa bambu rujuk manggul dari Sumatera ke Surabaya. Satu aja. Siapa coba? Ayo, mau pengen tahu. Ayo, siapa? Nggak ada. Kecuali kakek moyangnya yang di Komal ini. Juang memanggil bambu runcing sampai ke Surabaya. Lawan itu 10 November. Ayo. Siapa? Ya, perjuangan kakek moyang gitu sampai pertempuran korban nyawa maupun harta yang kemerdekaan dikasih ke orang lain. Kalau nggak otaknya mukibet ya nggak ada, otaknya menteng. Ngomong data. Ayo, prestasi apa diraih Anies Baswedan? Ayo di Nusantara ini nggak ada. Saya dengar prestasi apa? Ayo. Karya Anies Baswedan ya bikin patung sepatu, bikin KTP angin, parkiran air. Ayo. Gak ada prestasi. Kenapa sampai klaim iPhone, bikin jodoh gitu. Biasanya apa? Ngaku. Ini pun peninggalannya Ahok itu ditangani PC Heru saya 2 bulan sudah kelar kan, gitu loh. Iya. Itu fakta loh. Retorikanya bagus, yang ngomongnya aja yang bisa tapi nggak bisa kerja. Anies ya cuma bisa dobos. Kalau yang jadi nyalon presiden kayak apa Pak Pako, Pak bosnya atau yang Comal, saya sedang mendukung 100%. Untuk perjuangan mau yang kita bisa. Nah, dia rencananya kalau jadi presiden buat nutup utang tok kok. Tanya ke saya, ke Habib, bahaya mana koruptor? Bahaya PKI. Ya bahaya babi lawi. Bahaya PKI. Lah kenapa? Kalau PKI sudah membunuh, yang memimpin siapa? Lawan begitu dulu, betul nggak bro? Dan babi lawi yang itu dari mana? Musuh berapa? Dari mana? Ayo, mau tanya. Pokoknya tak gembor-gembor. Kalau dulu kita bikin Komal yang banyak deh. Karena kasih itu jadi gak bikin satu Komal kayak Papa Kubu bisa. Dan naik, turun. Ini lagi turun mau nyari makan dulu saya karena perjuangan tanpa modal saya. Modal buat beli paket data, buat ikut Komal Pak Kubu lagi. Nah begitu perjuangan Nusantara begitu dari nol, dari bawah. Lu kok gak mengharapkan imbalan timbal balik dari negara? Enggak, ini dari tanah ikhlas. Enggak ingin diakui durian Rasul, enggak, jauh kemana-mana. Karena yang sesat siapa, yang benar siapa, nah, jelas kayak ketahuan kan saudara. Lihat saya dulu berjuang membela negara, puasa 41 hari 40 malam, nggak makan, nggak tidur, nggak bermunasib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati terkabulkan. Kayak saya punya kelebihan yang sangat luar biasa tuh. Berantem Belanda paling berani saya. Gimana nggak berani? Waktu punya kepala senjata.
sampai di penjara di Nusa Kambangan oleh Belanda. Dulu pernah wujud saya nah, lawan Belanda. Hanya satu tujuan, anak cucunya itu biar gak jalan supaya mereka supaya jadi nasib biar mulia dari lebih baik nasibnya daripada uyutnya kakeknya, biar kakek yang menanggung penderitaan. Uyut jangan sampai merasa penderitaan ke kakeknya. Nah ini udah dikasih kayak gitu mau dikasih untuk kebabilan. Kibin, otaknya kemalu, Kibin, mikir Kibin. Ampun dah seorang itu. Otaknya isinya tai semua, nggak punya otak tuh dia. Para kibin. Udah nggak pakai data, kita udah pakai kenyataan yang kita pernah diperjuangkan oleh masyarakat. Udah nggak pakai agama, kenegaraan, udah nggak pakai agama, lo ngeyelnya muter-muter nggak ada bulat. Tapi kalau menurut aku kawan-kawan ya, Kibin itu kawan-kawan ya. Ini kalau menurut aku lah, ya kan. Kalau menurut aku, Kibin itu otak sama kontolnya nggak berguna kawan-kawan. Kalau menurut aku lah. Tapi kalau yang lain nggak tahu lah. Oh bener udah nggak salah lagi tuh. Saya ingat banget cerita bapak saya sama perjuangan. Tiap ada pesawat terbang mau masak, ya kan bakar kayu baru, hidup kayu untuk masak, disiram pakai air lari ngumpet di bawah pohon ketakutan. Ingat cerita bapak saya itu. Bapak saya masih kecil, bawa adiknya dua, satu digendong, satu dituntun, ngumpet, hutan, takut, tembak, atau dibom sama Belanda, dari sopir di atas. Tangi bapak saya bosen manjat pohon lantoro, dan bapak saya itu pakai ketapel, helikopter di ketapel, dia nggak kena. Yang jengkel bapak saya dulu. Seperti kayak gini, mau diserahkan ke penjajah lagi. Ya ilah otak kipingin, gitu. Otaknya lo gimana sih? Aku nanya itu, bapak kamu mencerita tentang perjuangan zaman dulu mereka negara ini, Kipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ikut nyimak. Zaman perjuangan itu ya kakek makan nasi jagung ditanam, nah baru tumbuh. Kalau nggak ditungguin malam serbu celeng, habis tanamnya tidak pernah celeng. Mau panen kalau ditungguin habis 1 hektar tanah jagungnya itu. Coba belum melawan penjajah Belanda. Kalau udah panen nanti ada pajak dari Belanda untuk menyerahkan hasil panen. Coba cara menderita, luhur kita menderita. Sekarang kita gak menikmati kemerdekaan, kok kita kebangetan banget, serahkan ke penjajah lagi. Bin, otaknya gimana lo, Bin? Astagfirullahaladzim, Bin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Ape ae. Nah ini Mbak Dukun ini kadang-kadang menanggapi mereka itu masih terlalu serius. Kita yang ini ya bukan membedakan lama atau baru. Kita masih menangi ya, istilahnya menangi dulu itu diskusi dulu itu awal-awal ini ya masih ada diskusi beneran, saling menunjukkan kitab. Tetapi sekarang itu sudah tidak ada. Jadi kadang-kadang kita nanggapi Sukibin itu tidak perlu serius, Mbak Dukun. Ngapain kok kita tanggapi serius gitu loh.
Sudah lewat, diskusi-diskusi itu sudah lewat hampir 4 tahun loh. Mereka itu ndak bisa membuktikan apa-apa. Makanya kemarin itu kadang-kadang saya Mbak Dukun ndak usah bikin serius ya toh. Kayak ngadepi Survikar, ngadepi Vivim Brut. Ngadepi Farham, Tanam, Sulfikar, sudah usah terlalu serius. Nggak usah serius, kita buat santai, kita buat roasting aja. Anggap aja orang bodoh, nggak ada apa-apanya. Maki emak saya mas dengan cerita seperti ini kemarin. Apa sih bisa ngomong dia? Cuman aku kemarin itu ini apa bapakku bumi. Bangolala. Monitor Bangolala. Halo. Lala. Enggak, aku kemarin itu terhibur sama Bangolala, Pak. Dia mau pesen kaos 1 kontainer pesanan dari Tarim itu loh. Saya di bawah itu mau pesen kaos, ada pesanan dari Tarim itu. Gimana jadi pesen Bangolala kemarin? Aku juga mau pesen kantong, tapi kantong ada pesanan dari Tarim untuk tai itu loh, untuk tai. Kalau berak mereka kan nggak di Tai yang jadi mas itu. Nah, untuk ini untuk tempat tainya itu. Aku pesan rantai emasnya aja lah. Mau Kan pesan mereka rantai emasnya ada nggak? Terus rantai emasnya mau pesan itu aja. Iya. Jadi kalau beraknya mereka itu kan butuh dikantongi ya, besok jadi emas kan. Nah, aku mau pesen itu ke Burhan Demak. Monggo dilanjut lagi ini, lagi ada perlu. Saya nyimak. Oh dulu. iya. Kemarin terhibur aku lihat sampean di roomnya Burhan itu. Oh iya. Bisa ngelucu juga ini Bangolala itu. Jadi gitu aja Mbak Dukun, naik ke mereka itu enggak perlu serius-serius banget gitu loh. Sekarang itu Mbak Ali itu bahan lawakan Indonesia, jadi lucu-lucu. Iya. Ngapain kok ini? Iya. Ya toh, mereka itu nggak bisa kok, diskusi juga nggak bisa. Nanti diajak diskusi beneran rocos saja ya kan? Anggap aja Khabib sama Kibin itu badut hiburan. Dijadikan bahan lawakan Indonesia, Jabalwi. Iya. Mereka Iya. bukan orang alim, orang berilmu, mereka orang tukang ahli dongeng aja kok. Kalau nggak ada mereka kan nggak bisa ketawa kita. Jadi kalau ada mereka kan kita bisa ketawa. Anggap aja mereka tuh badut hiburan. Iya. Tapi makanya jangan sampai habis, Sukibin itu jangan sampai habis beneran, nanti kita hiburan kita apa ya toh? Iya, hiburan kita jadi kurang. Kalau mereka habis nanti ya nggak ada hiburan kita. Apalagi nanggapi Survikar kok ditanggapin serius. Sulfikar orang stres ya. Kita serius, dia ketawa-ketawa. Nah sebaliknya dia serius, kita juga ini. Aku nggak serius kok, kamu serius itu loh. Tapi bener 4 tahun yang lalu itu bener, itu rom itu memang baik dari Khabibnya maupun Sukibinnya ya toh masih ada siapa dulu itu banyak kan dari mereka itu masih ada Jomika Sula, ada Hakim, ada banyak lah. Jadi itu benar-benar diskusi waktu itu gitu loh, saling menunjukkan data, tapi ya gitu nggak pernah menang. Data bohong yang dibawa mereka itu. Nah sekarang itu sudah lewat, masa-masa itu sudah lewat.
tinggal bukti aja, buktinya mana, ya kan? Ya, Sampai sekarang sekarang nggak apa aja badut, nggak ada ilmu. Iya. Nah ini ada yang typing. Bagaimana dengan kiai-kiai yang keluarganya dinikahi kafir? Loh, kalau masalah nikah ya terserah mereka, tapi apakah terus itu menunjukkan mereka tersambung? Ya enggak juga. Kemudian mereka menikah dengan anaknya kiai terus nasabnya tersambung gitu, ya enggak juga. Atau sekarang itu yang lagi rame ya, sekarang musim Maulid itu banyak diundang katanya. Ya, apa ini apa itu antara hubungannya antara mereka diundang ke Maulid dengan ketersambungan nasabnya? Tersambung Nggak ada. nasab kan nggak ada kaitannya ya. Nggak ada gitu loh. Cuman kan mereka kan ini kan memang nggak punya narasi lain ya kan. Nasabnya udah nggak ada lagi, tinggal nasibnya aja lagi mereka itu. Nasabnya udah terputus, tinggal nasibnya gimana nasib mereka. Sekarang itu lagi nangis mikirin nasibnya ke depan bagaimana. Sukibin sudah semakin hilang. Ya udah pasti nangis, gimana nggak menangis mereka itu, nggak bisa ndawir lagi, nggak bisa dapat cuan lagi. Yang dulu bisa ndawir bebas, sekarang sudah tidak bisa. Betul, ruang geraknya udah tertutup gitu, Iya. udah makin sempit. Cari apa gratis sudah nggak bisa ya kan. Aku aja bingung loh ya. Kalau perayaan Maulid ya toh, itu kan hanya di bulan-bulan Maulid ya dari dulu ya. Iya. Dulu kan nggak ada loh. Mereka itu Maulidnya itu sepanjang tahun nih. Ternyata aku baru ngerti kalau bulan Maulid itu sebenarnya panen raya mereka kan. Dulu. Itu yang ditunggu-tunggu. Kan gitu toh? Iya, kalau Terutama dulu ladangnya mereka, kalau sekarang kan enggak. Nah, akhirnya sedikit-sedikit Maulid kan gitu ya. Jujur aku ya heran loh. Mereka kok Maulidan terus ya walaupun bukan bulan Maulid kan gitu toh. Oh rupanya Iya, Maulid, Kon, kalau aku perhatikan setiap hari mereka maulid itu. Iya, setiap hari maulid. Iya, itu loh. Ya kita yang lahir di tahun 70-an ya, itu kalau merayakan Maulid ya hanya di bulan Maulid kan gitu ya. Nah, ternyata kenapa ya kok mereka itu mengistilahkan semuanya itu Maulid? Oh, rupanya jadi penghasilan. Jadi ladang. Nah, itu loh, aku baru paham juga. Nah, sekarang Maulid udah sepi, ganti haul ya kan? Iya, Haul yang selesai dikumpul. beli mobil, selesai call, bangun rumah, kan begitu. Ujung-ujungnya juga apa? Sarana-saranya cari cuan. Makanya pada stres mereka. Kalau mukimat makin lama itu makin santai, santuy ngadepi mereka ya. Tapi mereka itu kan makin kesini makin stres kan kelihatan loh. Iya, kita makin slow, mereka makin kalang kabut kan. Iya, nggak Habibnya, nggak Sukibinnya. Kemarin itu saya pesen kolor ke Bang Bro. Berapa kodi katanya, satu kontainer kata saya. Ini ada temen di Tarim pesen kolor. Mereknya belum disebut saya. Tadinya mau dikasih merek Firza begitu. Merek. Dulu saya waktu setahun kali ya, 2 tahunan lah. Duduk ditawarin kolor sama orang itu jajah itu ya, Pak mau beli kolor apa? Kolor Syahrini katanya. Mana saya mau beli semua kata saya. Pas dikeluarin cuma gambarnya Syahrini, kirain kolor Syahrini betulan kata saya. Cuma gambarnya itu.
Kan ada dulu kolor gambar Syahrini. Saya mau digambarin Tirsa mas saya. Aku mau ikut naik sebenarnya, mau ikut naik, mau pesan kantong itu, kantong Bu, untuk beraknya orang-orang Tarim itu. Kantong ajaib ya untuk berak Iya. jadi Mas. Untuk berak kan mereka suka simpen berak kan. Iya. Besok pagi dilihat jadi Mas. Tapi ya Itu lucu juga Iya. juga gitu ya ditanggapi. Yang beneran. masih nempel di pantat jadi apa itu? Jadi koreng. Kan ada kebagian air mereka di kantong nih. Yang masih nempel jadi apa? Lucu. Pokoknya nggak kabibnya, nggak ini. Kalau itu menghibur banget loh. Seperti tadi aku lihat si peci merah itu, tahu peci merah kan? Iya. Medali itu. Rupanya yang naik kebanyakan Mukimat kan. Akhirnya stres. Apa ini kok? Kebanyakan ini nggak bisa diskusi. Sudah saya tutup saja di room saya. Terungkat rumah. Ya, saya izin turun dulu ya, ya. Kita sholat asar dulu. Iya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti maunya kencan kok begitu kayak mereka buka koma langsung naik kita rame-rame. Nanti kalau narasinya bertentangan, udah ini nggak kualitas, nggak bermutu. Saya turunkan aja. Tapi semua yang naik itu Mukimat. Akhirnya stres juga. Udah satu tutup aja roomnya. Nggak sanggup mereka. Kalau yang naik Mukimat semua, nggak sanggup mereka. Nggak bisa jawab. Dah, apalagi nggak pakai momot ya, tahu mau yang satu di mute, yang satu ngomong, yang satu di mute, yang Iya. satu ngomong. Tambah stres. Oh saya itu kadang-kadang jaga Sukipin ya kalau jadi momot itu. Ya, mute Sukipin satu aja lo kewalahan, gimana sih? Ya harusnya seperti itu. Apabila mereka tuh ada buka room, buka komal, nah, kita naik semua. Bingung dia tuh. Rame-rame. Iya, rame-rame kita naik kan. Nah, kita serang dia tuh. Bingung dia tuh, stres dia tuh. Kalau sekarang Sukipinnya mereka itu juga sudah susah kan? Ya. Kalau paling Sukipin ada itu mereka itu kan satu hari itu mentok itu paling ada kan 2 room ya toh yang buka. Iya. Kan kita itu bisa 5 bisa 6 room ya kan. Gitu. Mereka buka room 2 saja, yang satu kadang ada isinya, yang satunya viewernya nggak ada. Gimana nggak pusing? Sudah Senin Kemis mereka. Iya, tapi kalau mereka nggak bisa jawab, ujung-ujungnya caci maki. Iya. Itu ilmu pamungkas mereka seperti itu. Gitu kalau di rumah mau apalagi ada kami video udah tak mute saja. Oke, protes ke hostnya, ini gimana host nggak adil? Emang kamu siapa minta adil di room kita kan? Sok-sokan minta adil. Kabeh panjara punya keadilan ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya Burhan ini juga ya, Dawir juga. Mana kamu nggak kasih gift saya. Ah, Burhan itu goblok itu. Nggak ada ilmunya Burhan itu, modal congor aja. Tinggal Burhan nih sekarang mungkin. Bucel udah jarang sekarang. Udah nggak tahu udah kemana itu bucek itu. Si tanam juga pucuk itu agak jarang-jarang ya. Ada. Mayat hidup juga udah nggak tahu, habis mubahala sudah nggak kelihatan batang hidungnya. Jangan-jangan jadi mayat betulan sudah. Jadi mayat mati. Ya bukan baru ya, dari dulu. Memang otaknya sudah mati kok, gimana? Ya udah, Sukipin itu kan otaknya sudah mati dari dulu kan.
Iya. Saya kemarin nonton Bahar itu udah mulai muncul. Sore-sore jam segini kalau nggak salah. Ya tapi nggak berani berdebat, nggak berani naikkan orang. Kan hanya live sendiri kan. Pakai akun apa itu biola tua itu ya? Enggak, di roomnya Mukibin. Oh di rumahnya mungkin. Iya. Kadang-kadang live loh, live sendiri tapi nggak naikkan orang. Percuma, mereka itu mau memperbaiki namanya itu sudah terlambat gitu loh. Bukan terlambat, udah nggak bisa lagi diperbaiki. Nggak bisa lagi. Semakin memoles diri wajahnya, semakin kelihatan bulengnya. Iya, udah nggak bisa lagi diperbaiki. Udah pada tahu semua orang. Hanya kebetulan yang sadar juga nggak semuanya mau ngomong di Komal kan, mau speak up kan. Ya udah kebongkar penipuannya, ya udah kebongkar kawan-kawan. Ini kan Iya. penipuan kawan-kawan. Pokoknya Udah kebongkar sekali tercoreng penipuannya. orang di dahi ya, nggak percaya lagi sudah. Cuman yang saya itu kadang-kadang itu heran juga ya. Kalau seperti lihat Burhan itu, tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam, kok jahit aja, kok gak ada istirahatnya. Ini manusia apa ini ya? Pernah nggak live itu santai gitu ya? Nggak pernah. Pernah saya diblokir langsung sama Bang Burhan. Saya nanya begitu, Bang Burhan, kalau jahit mulutnya Habib satu orang berapa Bang Burhan? Aduh, langsung diblokir saya. Nggak, nanti kalau naik lagi tuh bisa nggak buat kantong, nggak usah yang ini lah, nggak usah besar-besar. Kira-kira buat gula 1 kilo gitu ya, udah buat gula 1 kilo. Ada pesanan ini dari Tarim ini ya toh. Katanya Aku mau tanya sama Burhan itu, nah Habibah itu kalau suruh mengembalikan keperawanannya bisa minta bantu jahitkan apa enggak? Katanya ikut Habib, katanya bisa kaya. Buktinya dia nggak kaya, jadi tukang jahit terus. Alah, wis 3 tahun menghafalkan Sahilan Nabil Pulus, sebenarnya buktinya tambah kiri. Buktinya tambah kiri, nggak kaya, jadi tukang jahit terus. Sahilan Nabil Pulus, kertas merah yang halus-halus. Waalaikumsalam. tapi ini Bang Olala, kalau naik ke rumahnya Burhan disawer apa itu mawar dulu 5 gitu biar nggak diturunin gitu loh. Royok rombongan Arya, rombongan Gempur saya. Wah, tadi malam tuh. Katanya saya pemecah belah umat. Oh, saya mau dilaporin, saya tunggu. Kalau ngelawan Yatno itu mudah loh ya, nggak sulit. Jangan emosi, balikkan narasi dia, udah pasti kelabakan, bingung dia nanti. Soalnya semalam aku dikeroyok tuh, apa tuh Yatno, Gempur, rombongan-rombongan kan biasa semua sejarah Indonesia katanya yang bikin diklaim sama Habib Ali Kuitan itu yang menciptakan lagu Indonesia Raya, semua ini diklaim semua. Habib Tali Kotang. Lah wong yang bikin lagu Indonesia Raya itu makamnya lo di Surabaya sini. Mereka itu goblok loh, membedakan lagu wajib sama lagu bukan wajib aja nggak ngerti kok. Dikira lagu 17 Agustus itu lagu wajib, itu kan bukan. Satu-satunya lagu wajib itu ya Indonesia Raya itu. Iya, Indonesia Raya juga diklaim katanya yang apa tuh yang bikin Habib Ali Kuitang itu
Saya lucu. Itu kan WR Supratman. Iya, Iya. dia nggak percaya WR Supratman, dia nggak percaya katanya HP paling kuitan itu. Wah, Ya. katanya saya yang membelkan sejarah ya, kampret kau ini aku. menunjukkan mereka itu nggak pernah sekolah gitu loh. Memang Mbak Alaf itu kan nggak sekolah, nggak di sekolah umum, di sekolahnya sama bapaknya sendiri kan. Itulah pengajarannya. Kalau si Arya itu dilawan, malah tambah ini. Kasih aja semua. Iya nyampe itu topeng monyet. Itu emang karya Balawi gitu. Itu terus Ake itu ya. Ake ibunya Bali. Kita ini Topeng cuma monyet. meluruskan sejarah. Sejarah kita nanti kalau diklaim anak cucu kita nanti 10 tahun paling tinggi 20 tahun nanti hilang sejarah, nggak tahu sejarah Indonesia. Karena Indonesia ini merdeka bukan hadiah, kita ini murni. Gitu loh. Murni. Kalau ngelawan Yatno itu ya, narasinya Yatno itu kembalikan ke dia lagi. Seperti tempo hari itu kan, di room siapa itu ya? Ada saya. Lo yang lain itu nggak bisa nyanyi genjer-genjer loh, dia nyanyi genjer-genjer. Oh, Iya kan kita pantes kita berarti itu kamu yang di room itu kan ada kita semua itu. Oh, katanya genjer-genjer. Oh, apa itu kita ini Pak PKI, oh, pemecah belah kan itu di room itu. Iya, berarti kamu yang ini, yang jangan-jangan yang anak Gerwani itu kamu yang apal kok kita aja nggak tahu kan? Kembalikan gitu aja gitu loh. Waktu itu kan dia di room sendiri apa dikeroyok orang banyak itu. Kita Iya. bilang PKI gaya baru, kita PKI memecah belah apa umat Islam itu narasi Yatno itu. Di YouTube itu ada kawan-kawan tesis kita ada buktinya semua itu. Datangi Itu lagi kan- Kang Olala. Kan Burhan bukan Demak gitu. datangi lagi, pesen kantong Burhan. Ini ternyata ada pesanan baru, nggak jadi pesen kolor. Kantong ini yang butuh ini gitu. Iya, pesan Dua kantongnya kontainer. 1.000 lah. 1.000 kantong pesannya. Jangan nanggung-nanggung. Dua kontainer. 2 kontainer, enggak 10 kontainer. Biar ada jobnya. Ini Nggak ada yang pakai kolor di sana itu ya, pakai imamah semua kayak orang tarik. iya, nggak jadi pakai kolor. Kantong ini yang segera Kantong ajaib. Enggak pesen jubah aja, tapi jubahnya yang banyak kantongnya. Kantongnya gede-gede. Bukan kantong ajaib, kantong kuropat. Nah, tai bisa jadi emas. Iya, kalau kantongnya besar kan nyawernya kan nanti untuk untuk naruh duit kan banyak itu. Kalau dikit tidak cukup itu. Ya, kantongnya bikin yang besar-besar. Jadi amplopnya itu bisa banyak masuknya. Kalau Zen Mutahar ya itu Muntaber, kan bukan Muntaber. Balawi. Iya kan bukan Balawi. Bukan Ya, Balawi. kalau dia mencantol ke Husain Mutahar, sebenarnya Husain Mutahar itu kan bukan Bali. Oh, di nisannya itu nggak ada tulisan Habib kok. Dan kita dulu Ha itu Mutahar kok ya. Ha, Kalau Habib Husain kan Mutahar. H sama B. Imam Bonjol juga diklaim apa itu klan Balawi, itu Wali Songo diklaim Balawi semua itu. Iya, Pangeran Diponegoro bilangnya Ba'abut. Sekarang mereka semakin berani loh. Kayak siapa itu Madali yang bego itu, yang biasanya live sama Sawit itu kemarin ngeklaim apa lagi itu, kan? Ya kalau seandainya itu Balawi kan dipertanyakan untuk apa menciptakan lagu 17 Agustus kok orang itu pro Belanda kan seperti itu. Jangan-jangan cuma nyuri itu karya orang cuma dicuri saja. Suruh Abah Karim suruh naik apa tuh suruh naik kan berani tuh. Ini malah
presiden dihina-hina ini. Suruh Pak naik itu. Oh, gini aja saya turun aja. Ya suruh naik, aku tak turun dulu. Nanti aku naik Turun, lagi. Bapak, saya turun. Enggak, itu satir, itu satir ya teman-teman, satir. Apa Karim itu bersatir, apa Karim itu bertesis. Itu satir namanya. Enggak, bukan niatnya ini, itu hanya satir. Kalau Apa Karim ini udah kenal lama aku. Terus yang menciptakan burung Garuda itu takutnya karya orang itu dulu komandan Belanda. Itu Pas yang paham. dengar-dengar itu. mau merdeka dia buru-buru menciptakan lambang begitu. So ini Itu- kan. Itu sebenarnya bukan karya ini Sultan Hamid II, ada orang lain yang bikin. Gitu loh. Itu Ya. Kang Wiro 212 itu paham itu. Bukan gitu. Nah, sudah jadi gambarnya diklaim Sultan Hamid II yang bikin gitu loh. Tapi orang lain sebenarnya. Ya, gayanya Bahlawi kan seperti itu. Gayanya. Tapi belum menjadi gambar yang seperti sekarang. Nah, sama Pak Karno disempurnakan. Akhirnya jadilah yang seperti sekarang ini, gitu loh. Tapi bukan karya Sultan Hamid. Bukan. Bukan ya. Bukan. Istilahnya ada orang lain yang menggambar kemudian diklaim Sultan Hamid gitu loh. Iya, betul. Sultan Hamid itu pengkhianat itu, makanya dipenjara dia 10 tahun. Nah, itu kan terlibat peristiwa Berontakan. Westerling toh itu. Westerling. Iya, dia enak-enakan di Belanda, pangkatnya dinaikkan, tapi yang naikkan pangkat dia itu Belanda, lalu menjadi pengkhianat dia, begitu ceritanya. Jadi jenderal itu. Mayor Itu Jenderal. kan Mayor jenderal. itu kan boneka Belanda saja dijadikan sultan di Pontianak kan gitu di Sultanan Pontianak. Abdurrahman Al-Qadri, itulah bapaknya keturunannya, itulah mereka mendirikan kerajaan Pontianak. Ya. Nah, sebenarnya Salah Sultan kayak Hamid- Sultan Brunei. Kayak Sultan Brunei itu pun dia Babilawi juga itu. Sultan Nasional Bolkiah itu. Dia pun Babilawi itu. Kalian cek paketannya, coba tengok. Oh enggak, kalau Brunei Enggak, itu enggak itu. itu dari Duriah asli itu, cuman beliau kan nggak mau mengaku-ngaku gitu loh. Bukan. Enggak, kalau itu enggak. Kalau memang dekat ke Habib mungkin karena belum tahu aja nasabnya. Kalau sekarang dia mungkin udah tahu. Enggak, itu kalau Sultan itu. Masih ada yang cerita masih nyambung dengan ini kok, Raja Yordan kok, ya toh. Kalau Habib nggak mungkin, kalau Habib sudah sombong gitu loh, apalagi raja beneran. Bukan cuman raja-rajaan aja sombongnya setengah mati kok, gimana sih? Iya, Raja Karnapalan itu kan. Nah, baru Raja Karnapal aja susah sombong kok, apalagi raja beneran. Itu kalau dari Habib lo ya. Coba lihat itu. Yang putra mahkota ini. Saya tuh bingung ini kok. Dinamakan putra mahkota, ini mahkota dari kesultanan mana ini? Itu suruh akuin sekalian, Jenderal Sudirman gitu, suruh akuin sekalian itu. Ya termasuk ini. Nyi Roro Kidul itu juga nanti dihabibkan juga kan. Ubabah itu. Jadi Ubabah nanti. Emang iya ya, emang suku ngaku-ngaku sebenarnya. Udah kasih aja tambahan suku di Indonesia ini. Nambah suku berarti.
Gampangnya itu gini loh, gampangnya ya. Kalau orang asli itu nggak mau, nggak butuh pengakuan. Itu apapun yang asli loh ya, nggak butuh pengakuan. Contoh, karena mereka itu nggak pernah menjabat dimanapun, nggak pernah menjadi raja, nggak pernah menjadi sultan. Makanya dia itu begitu halusinasi, seakan-akan dia itu sultan. Ya contoh itu tadi yang di Depok itu, yang Metong itu, yang anaknya apa itu buat guru 50 juta buat maulid, 100 juta. Nah, kok sekarang tahu-tahu itu dinamakan putra mahkota gitu loh. Putra mahkota apa? Oh iya. Izin cerita, Bos. Mana itu? Lanjut, Putra lanjut, mahkota itu. lanjut, Mas Karun. Assalamualaikum. Salah. Itu setahu saya di Surabaya Utara kan tuh ada Habib itu Al-Habsyi, dulu punya jamaah itu. Ya akhirnya rungkat juga karena atas sini.